Di usianya yang baru 25 tahun, Rania sudah memiliki segalanya. Rumah mewah, mobil-mobil mahal, perhiasan berlian, serta pakaian branded yang hanya bisa dimiliki segelintir orang. Ia menikah dengan seorang anggota dewan yang kaya raya, hidupnya penuh kemewahan dan jauh dari kesulitan. Namun, di balik kecantikannya yang memesona, tersembunyi sifat angkuh yang sulit ditandingi. Rania dikenal sebagai wanita yang kasar mulutnya. Ia tak segan mencaci siapa saja yang dianggapnya rendah. Jika melihat pengemis atau tukang sampah yang lewat di depan rumahnya, ia akan langsung menutup hidung sambil berujar, "Ih, bau sekali, pergi sana, jangan kotori depan rumahku dengan sampah kalian." Suaminya, seorang pria yang cukup baik, sering menegurnya. Namun Rania hanya tertawa sinis. Baginya, orang miskin hanyalah sampah masyarakat yang tak pantas diberi belas kasihan. Tak hanya itu, Rania juga gemar bergosip. Ia sering mengumbar fitnah di grup arisan, merendahkan teman-temannya, bahkan tak segan mencaci ulama yang ia anggap sok suci. Para ustaz itu cuma cari duit dari ceramah. Mau hidup enak tapi kerjaannya cuma ngoceh di mimbar, katanya sambil tertawa bersama teman-temannya. Namun, semua kesombongan itu tak bertahan lama. Rania bahkan tak menyadari bahwa perjalanan umroh yang sudah ia rencanakan akan menjadi awal dari kisah mengerikan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari yang dinanti pun tiba. Rania dan suaminya berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Bukan karena ketulusan hati, tetapi lebih karena gengsi. Ia ingin pamer di media sosial, menunjukkan betapa salehah dan berkecukupan dirinya. Sesampainya di Mekah, Rania tetap menunjukkan sifat aslinya. Ia menginap di hotel bintang 5, menikmati makanan mahal, dan berfoto di depan Ka'bah dengan pose terbaiknya. Namun, di balik foto-foto yang ia unggah dengan caption penuh doa, mulutnya tetap tajam seperti biasa. Saat sedang berjalan menuju Masjidil Haram, seorang wanita tua berpakaian lusuh mendekatinya. "Nak, tolong bantu saya tidak punya uang untuk makan," ujar wanita itu dengan suara lirih. Rania langsung menutup hidungnya dengan wajah jijik. "Ih, bau sekali, sana pergi, ini Mekah, bukan tempat pengemis," katanya dengan kasar. Beberapa jamaah yang melihat kejadian itu menatap Rania dengan heran, bahkan ada yang menggelengkan kepala. Suaminya pun menegurnya, tetapi Rania hanya mendengus kesal. Hari berikutnya, saat sedang di area Masjidil Haram, seorang pria tua yang tampak lelah berjalan sambil membawa kantong plastik hitam. Tubuhnya kurus, pakaiannya penuh debu, dan wajahnya dipenuhi keriput kelelahan. Rupanya, pria itu adalah petugas kebersihan yang tengah membersihkan sekitar area masjid. Tak sengaja, pria itu berjalan agak dekat dengan Rania. Seketika ia melotot marah, mundur sambil mengibas-ngibaskan tangannya. "Ih, kenapa orang kotor seperti ini boleh ada di sini? Bau sekali." Suaranya nyaring hingga beberapa orang menoleh. Pria tua itu hanya menunduk, meminta maaf, lalu berlalu pergi. Namun, di antara kerumunan ada seseorang yang terus memperhatikan Rania dengan tatapan tajam. Seseorang yang seakan tahu bahwa ada sesuatu yang akan terjadi padanya. Saat itu, Rania masih tersenyum puas, merasa dirinya tetap menjadi yang paling mulia. Namun, ia tidak tahu, Mekah bukanlah tempat untuk kesombongan, dan azab itu akan segera menjemputnya. Setelah puas mengelilingi Masjidil Haram, Rania kembali ke hotelnya. Malam itu, ia tidur dengan tenang, tanpa menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera menimpanya. Sekitar pukul 3 dini hari, Rania tiba-tiba terbangun. Dadanya terasa sesak, tenggorokannya kering, dan tubuhnya menggigil meski AC di kamar tidak terlalu dingin. Ia bangkit dengan panik, menuju cermin besar di kamarnya. Saat menatap bayangannya, Rania tersentak. Wajahnya terlihat berbeda, ada warna kehitaman samar di sekitar mulut dan pipinya. Ia menyentuh kulitnya dengan tangan gemetar. "Apa ini? Kenapa wajahku begini?" Ia mencoba mengusapnya dengan air, tetapi noda itu tak hilang. Bahkan, semakin lama, warna hitam itu semakin pekat, seperti arang yang menempel di kulitnya. Panik, Rania membangunkan suaminya.
"Mas, lihat wajahku, ada yang aneh kan?" Suaminya yang masih mengantuk terkejut saat melihatnya. "Ya Allah, Ran, kenapa wajahmu jadi begitu?" Tak ingin membuang waktu, mereka segera mencari dokter di hotel. Namun dokter tersebut hanya menggeleng. "Secara medis ini aneh. Tidak ada alergi atau penyakit yang bisa membuat kulit tiba-tiba menghitam seperti ini," katanya heran. Ketakutan mulai menyelimuti Rania. Ia menutupi wajahnya dengan syal. Tidak ingin orang lain melihat perubahan aneh itu. Namun azabnya baru saja dimulai. Keesokan harinya, saat ia mencoba berwudu di Masjidil Haram, seorang wanita tua yang tak dikenalnya menatapnya dengan tajam. "Kau masih belum sadar, Nak?" Suara wanita itu terdengar dingin. Rania mengerutkan kening. "Maksudmu apa?" Wanita tua itu hanya tersenyum tipis. "Tunggulah, azab Allah tidak akan menunggu lama untuk orang sepertimu." Bulu kuduk Rania meremang. Ia ingin membalas, tetapi tubuhnya mendadak terasa lemas. Dalam kebingungannya, ia tersadar. Wanita tua itu adalah pengemis yang pernah ia hina kemarin. Dan semakin ia panik, semakin ia merasakan perubahan aneh pada tubuhnya. Sesuatu yang lebih buruk sedang menantinya. Air mata bercampur rasa sakit mengalir di pipi Rania, yang kini menghitam dan mengelupas. Seluruh tubuhnya gemetar, bukan hanya karena nyeri yang luar biasa, tetapi juga karena ketakutan yang menyelimutinya. Pria tua itu, yang dulu ia hina tanpa ampun, kini berdiri di hadapannya dengan tatapan penuh iba. "Kenapa? Kenapa kau datang?" Suara Rania serak, hampir tak terdengar. Pria tua itu tersenyum lembut, sama sekali tak menunjukkan dendam. "Aku datang bukan untuk membalas. Aku datang karena aku tahu hanya Allah yang bisa menyembuhkanmu. Tapi kau harus benar-benar bertobat, Nak." Suaminya menatap pria itu dengan penuh harap. "Tolong, Pak, apa yang harus kami lakukan?" Pria tua itu menghela napas panjang. "Pergilah ke Raudhah, menangislah di sana. Mohonlah ampun kepadanya dengan sungguh-sungguh." Dengan sisa tenaga yang ada, Rania dibantu menuju Raudhah, tempat yang diyakini sebagai taman surga di Masjid Nabawi. Setiap langkah terasa berat, tubuhnya lemas, wajahnya terasa semakin terbakar. Tetapi hatinya mulai dipenuhi ketakutan yang berbeda, takut kepada Allah. Setibanya di sana, ia bersimpuh, menangis sejadi-jadinya. "Ya Allah, ampuni aku, ampuni dosaku, ampuni kesombonganku." Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Orang-orang di sekelilingnya menatapnya dengan iba. Bahkan beberapa wanita yang tak mengenalnya ikut menangis melihat keadaannya. Rania bersujud lama sekali. Ia tak peduli dengan wajahnya yang menghitam, tak peduli dengan kulitnya yang terkelupas. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kecil di hadapan Allah. Dan saat ia mengangkat wajahnya, keajaiban pun terjadi. Warna hitam di wajahnya perlahan memudar. Rasa sakit yang luar biasa perlahan menghilang. Seolah-olah ada sesuatu yang diangkat dari tubuhnya. Beban dosa yang selama ini menguasai dirinya. Suaminya menahan napas. "Ya Allah, wajahmu." Rania meraba kulitnya yang masih lemah, tetapi kini terasa lebih lembut. Ia menangis terseduh, merasa seperti terlahir kembali. Sejak hari itu, Rania berubah. Ia menjadi pribadi yang jauh lebih lembut dan rendah hati. Tidak ada lagi cacian yang keluar dari mulutnya. Tidak ada lagi kesombongan dalam langkahnya. Sebelum pulang ke Indonesia, ia mencari pria tua itu. Namun, ia tak pernah menemukannya lagi. Tak ada yang tahu siapa dia, dan tak ada yang mengenalnya di sekitar Masjidil Haram. Apakah dia benar-benar manusia, ataukah seseorang yang diutus Allah untuk menyadarkannya? Tak ada yang tahu. Namun, satu hal yang pasti, Rania telah diberikan kesempatan kedua. Dan kali ini ia tidak akan menyia-nyiakannya. Apa pesan moral dari kisah Rania ini? 1. Jangan merendahkan orang lain, terutama mereka yang kurang mampu. Kita tidak tahu bagaimana kedudukan mereka di mata Tuhan. 2. Harta, kecantikan, dan jabatan hanyalah titipan, bukan alasan untuk bersikap sombong. 4. Setiap kesalahan masih bisa diperbaiki dengan taubat, namun jangan menunggu sampai azab datang. 5. Hati-hati dengan lisan, fitnah dan ghibah bisa menjadi sebab kehancuran di dunia dan akhirat. Kalau kalian suka kisah ini, jangan lupa like,
komen, dan share, agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dan buat yang belum subscribe, ayo segera subscribe channel Penuh Kisah untuk kisah-kisah penuh makna lainnya on fire.